Sekedar mengingatkan, ketika negara punya anggaran tapi tidak mengalokasikannya untuk kesejahteraan rakyat, itu namanya kekerasan struktural. Lo lihat Amerika, dia udah menghabiskan dana 9 billion dolar atau 150 triliun rupiah lebih untuk perang, tapi dia nggak bisa nuntasin kelaparan di dunia. Lo lihat pemerintah Indonesia, mereka bisa nganggarin MBG sampai triliunan, bahkan dipaksain keras kepala batu. Lebaran pun pengen tetap dibagi-bagi katanya, tapi mereka nggak bisa memberikan kesejahteraan kepada guru. Mereka nggak bisa memberikan percepatan kesejahteraan kepada buruh. Mereka nggak bisa melakukan pemulihan secara cepat kepada provinsi-provinsi terdampak bencana ekologis. Lagi-lagi, punya anggaran tapi nggak punya kemauan. Itu namanya kekerasan struktural. Dalam buku Structural Violence dikatakan bahwa kekerasan itu nggak selamanya berbentuk senjata, berbentuk tank, berbentuk perang, dipukul gitu, nggak. Tapi sistem yang membuat dimana rakyat terus-terusan bodoh, terus-terusan miskin, terus-terusan bergantung kepada negara dan dikhianati terus-menerus, itu juga namanya kekerasan struktural. Dalam case hukum misalnya, negara bisa nih, nangkepin masa aksi, dibilangnya adalah perusuh, kriminalisasi, cepet langsung ditangkapnya. Tapi negara mana bisa nangkepin orang-orang yang merugikan negara seperti Joko Widodo misalnya, atau yang udah terjerat pidana seperti Sylvester Matutina misalnya, atau orang-orang korup Budi Ari misalnya, atau mereka-mereka dalam presiden atau kabinet misalnya, pelanggar-pelanggar HAM, atau aparat yang membunuh rakyat, mereka nggak bisa nangkepin, nggak ada kemauan. Jadi cuman pengen ngingetin, lu nggak cukup ngatain negara itu bodoh atau inkompeten, nggak cukup. Tapi lu perlu juga meyakini bahwa mereka jangan-jangan jahat, karena mereka punya anggarannya, tapi mereka nggak punya kemauannya. Kok seperti terlihat mereka terus-terusan ingin kita tertindas, terus-terusan ingin kita bodoh. Supaya apa? Supaya nggak ada perlawanan. Jadi jangan lelah bersuara.